Cek. Udah jelas suara saya? Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, Profesor boleh disampaikan cerita tentang bawang putih domestik dan kondisi bawang putih impor saat ini di Indonesia. Gimana ya? Mulai dari mana kita? Rasanya bukan Indonesia kalau tidak punya keberagaman rempah, harta, dan kejutan. Sudah menjadi negara dengan berjuta kekayaan yang bahkan berlomba-lomba berusaha diperebutkan bangsa lain. Dikelilingi dengan 127 gunung berapi aktif, negeri ini memiliki tanah yang subur dan cantik. Menjadi rumah bagi berjuta rempah yang hadir sebagai sumber kehidupan dan saksi sejarah bumi pertiwi. Dalam cerita ini, saya ingin berkenalan lebih dekat dengan salah satu dari mereka, bawang putih. Tanpa dibuktikan, saya sudah tahu kalau bawang putih pasti ada di rumahmu. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu tahu kalau bawang putih itu bukan berasal dari negeri ini? Miris? Mungkin. Tapi pemikiran inilah yang akan terjawab dalam perjalanan dokumentasi ini. Selamat datang di Melodi Tersembunyi, Mas Putih. Selama Pak Hakim menjadi tani bawang putih di Desa Adipro ini, apa sih Pak hal yang paling Bapak cintai? Banyak itu yang paling saya cintai ya. Khususnya karena penduduk Desa Adipuro ini adalah mayoritas petani, dan di sini petani ini masih petani tradisional ya, sangat tradisional sekali. Bagaimana kita itu pengen mengubah pola pikir petani yang dulunya itu petani yang tradisional, kita arahkan untuk menjadi yang petani yang modern. Biasanya kalau bawang putih di sini tuh Ibu pakai buat masak apa aja sih Bu masakannya? Semua masakan pakai bawang putih. Karena memang bawang putih juga jadi salah satu ini ya, bahan dasar ya untuk makanan di sini juga pastinya. Semua masakan pakai bawang putih, kalau bawang merah nggak semua. Waktu saya lahir itu dulu bapak ibu saya adalah pedagang bawang di Pasar Kaliangkrik. Pasar Kaliangkrik, ya. berarti memang lahir di sini. Iya, terus pada waktu itu bapak ibu saya itu ke Pasar Kaliangkrik untuk menjual bawang tersebut. Ternyata di situ saya lahir di Pasar Bawang Kaliangkrik itu. Desa di kaki Gunung Sumbing dengan pemandangan perbukitan dan lahan pertaniannya yang hijau. Udara yang dingin dan kondisi desa yang berselimut kabut justru terasa seperti sambutan yang hangat dan awal perkenalan dengan bawang putih yang baik dari kota Magelang. Di sini saya belajar, melestarikan bawang putih bukan hanya soal bertani, melainkan juga soal menghargai proses. Terima kasih, Desa Berselimut Kabut, Kaliangkrik. Ya, di petani-petani Magelang tuh ada satu inovasi yang kalau saya perlu kita hargai, yaitu di sana kita tahu bahwa bawang putih itu dari mulai panen sampai ke bisa ditanam itu ada namanya dormansi. Dia butuh waktu cukup lama ya. Nah, teman-teman di Magelang tuh punya metode khusus
bagaimana mempercepat dormansi tadi agar bisa segera ditanam. Salah satunya adalah dengan merendam siung-siung yang akan ditanam itu di dalam air. Dan dia air aja selama ini. Dan ini bisa segera ditanam sehingga petani-petani Magelang bisa menanam tepat waktu. Gitu ya. Magelang kita harus pertahankan tadi tradisi menanam bawang putihnya, tapi harus kita tingkatkan produktivitasnya agar petani juga bukan hanya menjaga tradisi tapi juga sejahtera. Perkenalkan, nama saya Siswanto. Saat ini saya menjadi ketua kelompok tani Agrapana Jaya, juga sebagai pengawas di Asosiasi Benih Bawang Putih Nasional, dan juga sebagai penangkar benih di Kabupaten Temanggung. Benteng Pertahanan Bawang Putih Nasional. Sebuah julukan yang rasanya paling tepat untuk kota ini. Kegigihan para petani dan setiap individunya yang berperan dalam mempertahankan kehidupan. Keringat yang setiap tetesnya menjadi secercah harapan. Membuat tanah air ini percaya kalau Temanggung selalu bisa diandalkan. Biasanya tuh yang masuk bawang putihnya ke gudang Bapak ini harinya tuh berapa kilo sih? Per harinya kita rata-rata kalau pas musim panen kita bisa mencapai di angka 10 sampai 20 ton per hari, Mbak. Tapi kalau untuk musim-musim seperti ini di bulan-bulan ini kita kecil karena paling di angka 1 ton, 2 ton itu. Per harinya tuh ya? Per harinya ya, betul sekali, Mbak. Kalau untuk dari bawang putih sendiri ada pengecekannya sendiri nggak sih, Pak? Ada, Pak, Mbak. Untuk grade-nya kita dibagi menjadi 3 grade ini. Oh, grade ada apa grade A, B, C. Yang A itu yang besar-besar itu yang 3 cm ke atas, 3 cm up. Yang yang grade B itu di 2,5 cm, yang terus yang C itu yang kecil-kecil tuh, Pak. Oh, berarti yang ini nih grade C nih ya, Pak? Ya, ini grade C. Ini belum kita pilih, Mbak. Sebelum kita masuk karung, biasanya kita pilih untuk distribusi ke petani. Ini kita fokus di benih, Mbak, untuk saat ini yang ada di gudang sini. Karena dari benih kita ada ke benih lagi. Dari Temanggung untuk Indonesia. Tidak, Mas. Untuk kami, untuk jual beli, kami ada juga untuk yang konsumsi, Pak. Karena artinya ini untuk sebagai tujuan kita, karena bawang putih ini sebagai sesuatu yang eksklusif, sebagai salah satu produk unggulan di Kabupaten Temanggung. Jadi kita menjual untuk konsumsi juga. Kita masih membangun pasar, Mas, karena untuk bawang putih lokal ini kita masih fokus untuk sebagai benih. Kita untuk yang bawang putih lokal, jikalau masuk ke pasar-pasar untuk bersaing ke bawang putih dari luar sebagai test market. Setiap siung bawang putih seakan menjadi saksi bisu yang bercerita bahwa kerja keraslah yang menciptakan hasil sempurna. Kota ini mengajari saya untuk terus berusaha demi mencapai tujuan kita. Usaha yang diiringi dengan doa dan cinta. Sehingga ombak dan badai pun takkan ada artinya. Hanya rasa syukur yang terasa dalam jiwa dan raga. Terima kasih, Temanggung dan seisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Apa sih Pak bukti dari masa kejayaan bawang putih di Desa Tuwel ini? Bukti kejayaan bawang putih pada masa lalu ini, dulu masyarakat Desa Tuwel, khususnya petani bawang putih, bisa membangun sebuah masjid yang sangat megah pada waktu itu, paling bagus se-Kabupaten Tegal, paling bagus. Karena pada waktu itu anggaran masjid yang kurang lebih ini 3 miliar, ini 1 tahun itu dana terkumpul. Maka dari itu hanya waktu 2 tahun masjid itu bisa jadi. Itu murni swadaya bawang putih. Namanya Masjid Baitul Sholihin. Bulan 3 sampai bulan 4, terakhir sampai bulan 7 kalau di sini, bulan 8 lah itu. Ya karena kesananya itu kan suasana sini kan biasanya karena bukan tata hujan, sehingga akhirnya di sini paling bagus itu dengan cara menyirami, karena di sini dari air sungai Gunung Slamet itu mengalir ke sawah-sawah yang ada di daerah Tuwel. Itu kalau musim hujan malah kurang bagus, tapi kalau musim kemarau di sini maksimal tanamannya. Ya Allah, ya saya pengen sekali bawang kesini semakin maju. Saya mohon pada pemerintah untuk bisa ikut serta mengembangkan pasar yang ada di daerah Indonesia umumnya atau di mana sajalah yang sentra bawang putih. Kan bukan di sini saja, di Tuwel, di Tawangmangu, di mana saja kan dulu kan banyak bawang-bawang itu. Ya, kalau tidak dari pemerintah yang ikut atau itu mengcover tentang pemasaran, kepada siapa lagi? Kembali lagi nih Pak kepada masa kejayaan bawang putih di Desa Tuwel. Betul. Saya penasaran apa yang membedakan perilaku dari masyarakat Desa Tuwel sendiri di masa kejayaan pada tahun 1980 ya, dan sekarang? Untuk perbedaannya itu, kalau di masa lalu hampir 1 tahun di kami ini tanamnya nggak ada yang lain, hanya khusus bawang putih. Juga di samping itu produk budidaya bawang putih ini penyerapan tenaga kerja luar biasa pada waktu itu. Hampir limbah bawang putih pun jadi uang Mbak, dulu. Setelah kami panen, kami potong, limbah kami buang, pasti ada orang yang mencari. Kalau istilah sini itu gampung, granting, nanti dibeli satu-satu di daunnya, nemu 1, nemu 2 dikumpulkan. Kalau sudah 1 kilo, nanti buruh itu dijual, menjadikan uang. Apa yang bisa dihasilkan dari limbah bawang putih itu, Pak? Yang dihasilkan dari limbah bawang putih itu, 1 tadi sisa-sisa kami, ya. Kami sortasi nggak bersih, nanti masih cari orang. Karena apa? Bawang putih ini dulu paling mudah untuk dijadikan uang. Karena itu Mbak, bawang putih kami sebut dengan emas putih. Kehidupan para petani seakan menjadi misteri yang tiada akhir. Bukti-bukti kejayaan kini hanya menjadi kisah yang mungkin terlupakan. Pelajaran penting yang saya dapatkan dari Tegal bahwa untuk menjaga bangsa ini dalam kejayaan hanya kita yang menentukan. Karena sungguh betapa negeri ini penuh dengan kekayaan.
Samudra yang terbentang luas seakan menjadi jembatan menuju berjuta cerita yang tiada habisnya. Udara segar yang mengalai lembut, lahan pertanian bawang putih yang cantik, dan perbukitan hijau yang berdiri gagah bak seorang raja di hadapan saya, membuat saya terduduk manis dan siap mendengar segala cerita yang ada di sini, di Desa Sembalun, Lombok Timur. Varietas Sangga itu mempunyai keunggulan yaitu dari siung, kemudian dari umbinya ukurannya cukup besar, kemudian kekebalan terhadap hama penyakit juga lebih kuat dari lembu kuning ataupun lembu hijau, dan disukai di pasar. Itu iya. Karakteristik dari Sangga Sembalun sendiri itu tanamannya cukup tinggi, daunnya lebar, kemudian umbinya besar dan hampir seragam. Ini pasar nanas Mas Bagi, tempat jualan bawang putih, bawang merah yang untuk ke pengecer-pengecer yang di pasar. Kita kalau udah datang dari Sembalun langsung kita jual ke pengecer yang jualan, ada yang ngampas caranya kan. Terus ada yang ke pasar Mas Bagi besar gitu. Ada yang ke Peraya juga, Lombok Tengah sampai Lombok Barat dia. Kadang-kadang kalau musimnya dari Bima, ada juga masuk dari Bima. Biasa kalau musimnya bawang putih Sembalun itu kadang-kadang 6 ton, 8 ton dia. Ya kalau musimnya itu. Khasiatnya banyak sekali ya. Jadi ada beberapa konsumen itu kalau bisa ditambahin gitu. Tapi kita kan punya S1 farmasi. Jadi ini juga sudah diteliti, kemudian sehingga kami bisa mengeluarkan khasiat di label. Nah, oleh karena itu apa ya? Kalau khasiatnya itu banyak kayak diabetes, kolesterol, kemudian asam urat, darah tinggi, asam lambung terutama yang sudah akut. Jadi yang dikonsumsi ini terutama yang balai garlic plus madu. Kemudian kalau yang tenaga, kemudian pas COVID itu yang banyak dipesan sama presiden, wakil presiden waktu itu 500 botol itu nunggal plus madu. Assalamualaikum, Pak Risdun. Waalaikumsalam, Mbak Lala. Alhamdulillah baik. Selamat datang di Bumi Sembalun, Mbak Lala. Bagaimana dengan perjalanan panjangnya dari kota menuju sebuah desa di kaki Gunung Rinjani begini, Mbak Lala? Sedikit melelahkan, cuma terobati banget sama pemandangan indah yang ada di sini. Amin, amin, alhamdulillah, Mbak Lala. Oke, boleh nih Pak, kita ngobrol-ngobrol di sini mungkin. Mari duduk dulu, Mbak Lala. Ya. Mungkin kita baiknya ke Bukit Selong atau yang lazim disebut Bukit Bintang. Nanti Mbak Lala bisa melihat keindahan Sembalun, bahkan hamparan Bumi Sembalun yang terkenal bawang putihnya kelihatan dari sana. Nanti kelihatan kayak sajadah yang kelihatan di bumi. Gitu. Mari. Sembalun itu menarik karena Sembalun itu ada dua hal. Yang pertama, mereka juga sama seperti di Magelang dan Temanggung, mereka selalu menanam bawang putih. Tapi yang menarik lagi di sana adalah masyarakatnya, konsumsinya adalah bawang putih domestik hasil produksi dalam negeri. Itu sangat menarik.
Dengan demikian maka kita bisa berharap ke depan ini seperti Temanggung sebagai penjaga atau benteng pertahanan bawang putih untuk di Indonesia bagian timur. Saya pikir itu bisa kita sematkan untuk Sebalut, karena dengan lahan yang begitu datar, luas, dengan petani yang dedikasi dan juga konsumen yang dedikasi seperti itu, maka saya pikir Sebalut bisa kita arahkan ke sana. Nah, sekarang ini konsumen ini tingkat kecerdasan, tingkat keinginannya sudah mulai meningkat. Tidak sekedar beli bawang putih, tidak sekedar beli buah, tapi performan, penampilannya mudah dikupas, ya. Petaninya juga kalau lebih besar kan produktivitasnya tinggi, nilai jualnya tinggi. Sedangkan dari pembanding-pembanding, yaitu bawang putih impor, Kating, Sicu yang lokal Tawangmangu Baru, bawang putih baru kami Berkah, ini ditanam di bawah keluar umbi, yang besarnya sama dengan Kating, sama dengan Sicu, bentuknya simetris, kemudian warnanya putih mengkilap, ditambah lagi keunggulan dan keunikan bahkan, itu di ujung batang itu keluar umbi. Jadi umbinya double, bawah kena, atas kena istilahnya gitu ya. Bawah oke, atas oke. Walaupun umbi di atas kita sebut dengan nama umbi udara atau istilah teknisnya propagula. Nah, umbi udara itu lebih kecil, namun juga ada siung-siung, yang mana pada saatnya nanti bisa kita tanam sebagai bibit. Sehingga yang pada umumnya bawang putih itu perbanyakannya hanya lipat 6-7 kali, kita bisa double. Yang bawah lipat 6-7 kali, yang atas juga bisa lipat 6-7 kali. Paling tidak 2 kali lipat. Itulah keunggulan dari Berkah yang kami lahirkan. Pada waktu bawang kating masuk, inilah bawang putih khusus di Kabupaten Karanganyar, umumnya di seluruh Indonesia mungkin kabar mulai turun. Nah, turun itulah mulai turun, artinya kalau dari segi ekonomi turun, pemahaman masyarakat petani untuk menanam bawang putih itu berkurang. Nah, karena berkurang itulah biasanya kalau sudah berkurang, istilahnya teknologinya juga teman-teman petani juga agak surut, maka pada waktu itu mungkin bawang putih harganya sudah tidak ada, mungkin sampai akan hilang, Mas.
Saya Prihasto Septianto, saya Direktur Jenderal Hortikultura. Saya menjabat sebagai Direktur Jenderal sejak tahun 2019 sampai sekarang. Jadi saya sudah keliling di sentra-sentra produksi bawang putih dan berdasarkan sejarah yang ada, yang saya dengarkan dari para orang tua, banyak daerah-daerah yang seperti dulunya di Kabupaten Tegal gitu ya, ada yang disebut sebagai Haji Bawang Putih. Kenapa kok disebut sebagai Haji Bawang Putih? Ternyata karena dia berbudidaya bawang putih, dia bisa naik haji, kan gitu ya. Itu sejarah zaman dulu yang pernah terjadi di satu kabupaten. Saya kira di kabupaten-kabupaten lainnya juga sama. Nah, tinggal bagaimana kita menularkan hal ini, ya, indigenous knowledge yang sudah dikembangkan oleh para generasi tua yang dulu ini kepada generasi-generasi muda yang ada, bahwa berbudidaya bawang putih lokal ini menguntungkan. Itu aja sebetulnya sih, kuncinya itu saja. Tapi ya intinya ya tetap aja ya, kita memang tantangannya memang ya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Besar sekali tantangannya. Bisa dibayangkan ya kan, kita sudah 20 tahun lebih tergantung dengan importase. Membalikkan ini semuanya memang bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana kita melangkah untuk bisa mengembalikan bawang putih lokal kita bisa berjaya di negeri kita sendiri. Pak Antut ini bikin baksonya kalau nggak pakai bawang putih lokal nggak mau? Saya kalau nggak pakai bawang putih lokal itu kuahnya itu kurang serp, kurang suwet, kurang baunya kurang kuat. Untuk menjadi petani sejahtera itu tentunya tidak bisa dilakukan satu pihak. Ini harus dilakukan oleh banyak pihak. Jadi pemerintah, dalam hal ini mungkin Kementerian Pertanian, harus membantu dengan tadi memberikan peraturan, dukungan yang sangat kuat kepada petani bawang putih. Di sisi lain, agar produktivitas lebih tinggi, maka harus ada riset untuk membuat bawang putih kita produktivitasnya lebih tinggi. Karena seingat saya adalah riset bawang putih berhenti pada tahun 1995-an. Dan kita harus mulai lagi agar ke depan produksi bawang putih kita makin bisa bersaing dengan bawang putih impor. Harapan kami terbesar adalah minta diperhatikan khusus karena selama ini bawang putih yang ada di Indonesia khususnya itu masih didominasi oleh bawang putih dari luar. Kita kepingin pemerintah perhatiannya khusus dari pengusaha ataupun semua stakeholder yang berkepentingan di situ. Artinya untuk membangkitkan bawang putih nasional itu cita-cita kita bukan hanya sekedar kita menyampaikan secara lisan, tapi benar-benar ayo komitmen bareng-bareng. Sediakan pasar, sediakan ataupun tempatkan untuk bawang-bawang putih lokal untuk pasarnya, terus untuk di petani pendampingan yang lebih khusus. Harapan kami bawang putih itu jaya seperti tahun 1980-an itu. Dan petani ketika mau menyekolahkan anaknya itu juga kembali lagi seperti zaman dulu. Gitu. Kalau sekarang mau menyekolahkan anak itu kita melihat tabungannya itu ya nyari-nyari. Kalau dulu ketika mau menyekolahkan anak tinggal kita melihat ke atas dapur, kita ambil bawang, kita untuk bayar anak itu insya Allah sisa gitu. Dan harapan kita kembali lagi seperti tahun 80. Ya, untuk bawang putih ini agar kita ya mencintai, yang penting pertama adalah kita cintai dulu nih produk-produk lokal kita. Kita harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, salah satu dari kegiatan ini adalah bagaimana kita memperkenalkan ini ya. Berbagai upaya harus kita perkenalkan pada masyarakat agar ini loh bawang putih lokal kita. Ini loh bawang putih kita memang
ukurannya kecil, tapi rasanya jauh lebih enak di bawang putih impor. Nah, ini yang harus kita terus-menerus harus kita dorong pada semua pihak. Ya, mulai dari generasi muda, generasi yang setengah tua, sampai ke generasi tua yang masih ada sekarang, ayo kita dorong. Ya, satu percaya saya, if there is a will, there is a way. Ya, apabila ada kemauan, pasti ada jalan. Harapan. Satu kata sederhana yang tersimpan di setiap sudut bangsa ini. Magelang, Temanggung, Tegal, Lombok, dan Karanganyar telah bekerja keras menjadi setitik cahaya yang menerangi harapan para petani negeri. Dalam perjalanan ini, saya banyak belajar dan memahami betapa besar cinta dan kasih Bumi Pertiwi. Dipersembahkan secara cantik melalui sebuah melodi yang kini tak lagi tersembunyi. Bagi bangsa Indonesia, berdiri dan hidupnya bangsa ini karena adanya petani. Dan bagi para petani, bawang putih itu selalu menjadi emas putih.